Hai sahabat SDM Polda Sulawesi Selatan. Mungkin sahabat SDM sudah dengar bahwa ada Kapolsek di Ujung Loe di Kabupaten Bulukumba viral di media sosial. Pasca pelaksanaan perayaan ulang tahunnya itu dirayakan oleh satu kampung, satu warga di lapangan sepak bola Ujung Loe. Nah, ada beberapa teman telepon ke saya, apa sih Kapolsek itu sehingga dia mampu dirayakan ulang tahunnya sama masyarakat. Nah, teman saya sampaikan bahwa daripada pusing-pusing, mending ikut di podcastnya Biro SDM Polda Sulsel, simak langsung, dengar langsung pernyataan dari Pak Kapolsek Ujung Loe, karena kami undang beliau hadir di podcast Biro SDM untuk menyampaikan kisah cerita terkait apa yang telah dilakukan sehingga masyarakat di Ujung Loe mampu merayakan ulang tahunnya. Oleh karena itu, sahabat saya sudah ada di tengah-tengah kita, Mbak Sabda. Halo, terima kasih ya Pak Maul udah diajak. Saya jadi udah ketemu langsung sama Pak Kapolsek. Iya. Senang sekali, terima kasih Pak. Iya Pak. Iya. Terima kasih, alhamdulillah. Nah, Mbak Sabda, Ya. kita akan kupas tuntas penasarannya Mbak Sabda seperti apa Pak Kapolsek ini, apa yang dilakukan. Mungkin beliau menarik, sudah punya ilmu, mungkin menarik simpati masyarakat. Nah, di momentum ini kita akan kupas tuntas terkait kepemimpinan beliau di Ujung Loe. Ya, jadi Pak Kapolsek ternyata udah 5 bulan menjabat. Baru 5 bulan. Baru 5 bulan. Di Ujung Loe Bulukumba, tapi Siap. udah berhasil memberikan inspirasi, berhasil menarik perhatian dari warga. Saya udah lihat videonya Pak Siap, Pak Kapolsek sampai nangis terharu seperti itu, malu-malu tapi Ngeri. penuh haru. Seperti itu, boleh diceritakan nggak sih Pak momen pada 16 November di lapangan bola itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu di Mbak, saya Kapolsek Ujung Loe, Iya. Ibtu Rudi Adi Korwanto. Langsung saja, momen itu adalah momen hari ulang tahun saya. Ya. Yang tidak kami sangka-sangka, tiba-tiba ada surprise yang diberikan masyarakat dengan anak-anak sekolah yang kebetulan melaksanakan kegiatan pertandingan sepak bola di lapangan Ujung Loe. Prosesnya cukup menarik sebetulnya. Kami tidak sangka bahwa terjadi kegiatan seperti itu. Mulai dari awal pertandingan sepak bola itu cukup memanas Ya. antara SMA 9 tuan rumah dengan SMA 1 Bulukumba kalau nggak salah. Jadi mulai pertama saling serang. Sudah mau ribut mulai pertama sampai kami turun ke lapangan. Kami perintahkan anggota yang jaga membantu kami untuk melaksanakan pengamanan, ditambah anggota yang sudah pengamanan. Terjadilah kasus viral perayaan ulang tahun. Itu yang tidak kami sangka-sangka, Dan Pak. ternyata itu di prank ya Pak, Bapak di Prank. prank pada saat itu. Prank, siap. Nyangka nggak sih di prank? Tidak nyangka. Satu hari sebelumnya saya sudah mulai berpikir, Mbak, Oke. jangan sampai saya ini di prank sama. Karena sebelumnya ada penutupan sepak bola Babinkan Timas Cup. Kebetulan di lapangan Lonsum saya sudah persiapan. Setiap ada orang datang, saya perhatikan. Mudah-mudahan tidak bawa kue ulang tahun. Setiap saya orang datang, mudah-mudahan tidak ada bawa ulang tahun. Ternyata besoknya di momen yang tidak kami sangka-sangka, anak-anak sekolah dengan warga masyarakat merayakan ulang tahun saya di lapangan Ujung Loe. Oke, Bapak waktu itu sempat terharu, sempat nangis, sempat kayak Iya. kayak linglung gitu nggak sih Pak? Kayak salting gitu ya Pak ya? Kenapa Pak? Betul. Kalau kita atau saya diberikan penghargaan sama pimpinan saya terkait atau naik pangkat terkait tugas dan fungsi saya anggap sudah menjadi kebiasaan, Mbak. Karena itu prestasi dari pimpinan. Tapi kalau tiba-tiba warga yang tidak sangka-sangka tiba-tiba mencintai, menyayangi Kapolseknya, itu adalah hal yang luar biasa bagi kami. Artinya warga pada saat itu nyari tahu tanggal lahirnya Pak Kapolsek, kemudian patungan nggak sih Pak Mulyadi, patungan Iya. kue yuk, terus bikin skenario gitu Pak untuk ngeprank Ngeprank Pak beliau. Kapolsek. Kayaknya balas dendam, Mbak. Balas dendam. Balas dendam. Balas dendam. Kenapa? Pak? Balas dendam ini. Saya selalu melakukan itu, melakukan prank kepada anak-anak sekolah, kepada bapak ibu gurunya, pada saat saya momen melaksanakan pembinaan sebagai pembina upacara di sekolah. Ada saja yang kami buat, ada saja. Kalau kami tidak berikan bantuan kepada siswa-siswi yang melaksanakan upacara,
pada momen-momen tertentu kami melaksanakan ulang tahun yang tidak disangka-sangka dengan siswa. Pranknya bermacam-macam. Ada kami masukkan barang yang terlarang, biasa sampai nangis-nangis, Mbak. Itu siswa. Kalau siswa sekolah mau ditangkap sama polisi, oh nangis-nangis itu. Disitulah prank ulang tahunnya. Mungkin dia balas saya. Dia balas prank ini. akhirnya di prank nih. Akhirnya kena juga, siap. Akhirnya apa rasanya? Akhirnya kena prank. Aduh, cukup terharu kalau saya. Ternyata mungkin yang dirasakan anak-anak atau warga seperti itu juga pada saat saya prank. Itu mereka beli kuenya di mana, Pak? Apa ada kue ulang tahun? Saya kurang tahu dari mana asal usulnya ini barang tiba-tiba muncul di depan saya. Karena saya fokus mengamankan orang yang sementara berkelahi. Tiba-tiba muncul kue ulang tahun. Itu Jadi sempat terjadi chaos juga antara dua kesebelasan itu. tidak sempat chaos pertandingan sepak bolanya. Yang chaos itu adalah penontonnya. Padahal penontonnya anak-anak sekolah ini yang persiapan mau ngeprank saya ini yang melakukan perkelahian secara rame-rame sampai kita bingung memisahkannya, ternyata prank semuanya yang dilakukan. Prank juga. Terima kasih ke warga Ujung Loe. Ujung Loe. Terima kasih surprise-nya untuk Pak Kapolsek. Kapolsek. Pak Mul udah pernah dikasih surprise gitu nggak? Belum pernah. Ini langka dan unik. Ulang tahun kapan, Bang? Luar biasa. Kasih surprise ya Pak Kapolsek. saya saja tidak pernah merayakan ulang tahun di rumah, Mbak, sama keluarga. Tidak pernah, jarang sekali saya melakukan ulang kue, dapat kue ulang tahun. Jarang sekali, dan saya memang tidak pernah lakukan itu, tidak menjadikan kebiasaan bagi kami. Mungkin Ibu dan anak akhirnya cemburu lihat orang lain yang bisa rayain bapaknya, ibu dan suaminya. anak biasa membawakan kue ulang tahun kepada saya pada saat ulang tahun, tapi beda nilainya, beda. Pak Kapolsek sekarang ceritanya sampai berkaca-kaca, kenapa Pak? Ngapain berkaca-kaca? Teringat Terkait momen itu? momen itu, Mbak. Iya. Karena di video juga saya melihat Pak Kapolsek juga Betul, terharu sekali saya. Terharu. Ya. Berkaca-kaca asli. Berkaca-kaca. Loh Mbak, Iya. Mbak Sabda, bukan itu aja, sampai dengan adanya ulang tahunnya itu sampai diundang ke Bapak Wakapolri loh ke Jakarta. diundang sama Bapak Wakapolri ke Jakarta. Betul. Oke, setelah video itu viral ya Pak ya? Setelah video itu viral, selang 1 hari, Mbak, kami diperintahkan menghadap Bapak Kapolda dengan Bapak Karesdm di Polda. Di antara nama Bapak Kapolres kami, Pak AKBP Restu Wijayanto SIK. Saya terima kasih sekali, beliau selalu mendampingi kami, mendukung semua kegiatan-kegiatan kami yang ada di Kecamatan Ujung Loe. Nyangka nggak sih Pak video itu viral sampai ke Wakapolri, kemudian Pak Kapolsek sampai diminta ke Jakarta? Saya ini kan tidak terlalu bermain di media sosial. Iya. Dan saya larang juga selalu membuat hal-hal yang viral terkait kegiatan-kegiatan kami di lapangan. Kami cuma perintahkan anggota videokan kegiatan kami sebagai pelaporan di pimpinan. Pimpinan ya. Itu wajib, Mbak, itu wajib. Semua kegiatan kami karena dinilai dan dievaluasi sama pimpinan, jadi kami perintahkan anggota cukup membuat pelaporan untuk pimpinan. Tidak sampai berpikir ke sana saya. Itu yang kami lakukan. Ketika tiba-tiba dipanggil Bapak Wakapolri, kaget juga. Kaget ya? Apa nih? Apa ini yang saya Pernah mau berpikir perbuat? nggak sih, aku bikin kesalahan apa ya gitu? Tidak, terkait video viral. Saya betul. Berarti sudah ada penyampaian awal. Siap. Kapolres bilang, terkait video viral itu Kapolsek, coba siapkan materi nanti mau ke PTIK, ke Stupa, ke Akpol. Saya bilang, aduh mati. Kalau ke mana, ke Stupa mungkin teman-teman kami. Tapi namanya ke PTIK dengan ke Akpol ini, Mbak, ini yang menjadi beban berat bagi kami yang tidak biasa melakukan, tidak biasa mengajar ke siswa. Tidak ada background saya di lapangan untuk mengajar siswa. Background saya, kebetulan saya di fungsi lalu lintas. Saya dulu pengawalnya Bapak Kapolda, ada Pak Kapolda dulu saya Kapolda, Pak Firman Gani, Pak Yusuf Manggabarani, Pak Saleh Saab, terakhir Pak Arianto Budiaco. Kami lakukan pengawalan, jadi memang tertanam disiplin. Kalau Pak Kapolda dulu mau berangkat jam 6, jam 5 saya sudah siap. Itu tertanam sampai sekarang. Tertanam sampai sekarang masalah disiplin kepada diri kami. Saya tidak mau salah. Karena kalau mendampingi pimpinan salah fatal. Jadi itu yang saya tanamkan sampai sekarang. Saya segala kegiatan tidak mau salah. Itu yang saya tanamkan ke anggota. Setelah itu kami bertugas di Jatan Trasrudi Tresmo, Polres Goa. Oh, sempat di Goa juga Di Goa, ya? di Goa kebetulan
Bapak Kapolres kami pada saat itu ya pekerja keras. Bapak Sinto Silitonga pekerja keras. Beliau selalu mengejar untuk target pengungkapan yang paling bagus, maunya beliau yang paling bagus, dan harus berhasil kalau tugas. Jangan pulang kalau tidak berhasil bahasanya. Ini pimpinan-pimpinan yang memberikan motivasi, memberikan didikan kepada kami, selalu saya ingat. Ketiga, kami di Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan. Saya sebagai Panit 4 Subdit 1 dipimpin orang hebat juga. Sekarang Kapolres Kasat Narkoba Polrestabes Makassar, Pak KBP Luli. Beliau cukup pintar, cukup hebat, loyal kepada anggota. Ini yang susah Mbak, loyal kepada anggota, selalu mendukung kegiatan anggota di lapangan. Itu menjadi tolak ukur kami di lapangan Pak. Saya belajar dari beliau-beliau yang bagus dan saya terapkan di Kecamatan Ujung Loe. Sebenarnya kalau dilihat background dari Purudi Bapak Kapolres ini adalah kriminal sebenarnya. Kriminal, iya. Dari Rasmap Goa, kemudian Lebih kepada kegiatan lapangan. iya, kemudian 7 tahun di narkoba, tapi kok bisa menjadi polisi humanis? Tapi saya penasaran Pak, waktu ketemu sama Wakapolri apa yang dibahas? Saya ditanya Pak Wakapolri, apa programmu Pak Kapolsek sampai menjadi viral? Saya simpel Pak, saya simpel jawabannya, mau izin jenderal. Saya ini orang lapangan jenderal. Tidak terlalu paham banyak terkait kegiatan-kegiatan dan program polisi, tidak terlalu banyak yang kami tahu jenderal. Yang kami lakukan yang pertama, satu, kami rajin mendatangi TKP. Dan saya pastikan hadir di tempat, mau siang, mau malam, mau pagi. Kebetulan saya tinggal di Polsek Mbak, di Polsek Ujung Loe. Jadi kami bisa mendampingi anggota. Yang kedua, lakukan patroli sambang desa dengan anggota. Itu kami rutin lakukan. Yang ketiga, lindungi, ayomi, dan layani masyarakat. Ternyata Bapak Wakapolri menceritakan pengalamannya sama seperti yang kami lakukan pada saat beliau jadi Kapolsek. Itu tertanam juga sampai sekarang. Sharing. Gitu ya? Jadi ya pertanyaan beliau, lakukan itu, laksanakan juga programnya pemerintah, program presiden, itu kami laksanakan semuanya. Sesuai pendidikan. Hampir sama apa yang dilakukan Bapak Wakapolri waktu jadi Kapolsek. Waktu Kapolsek di daerah Tuban, Jawa Timur. Siap-siap jadi Wakapolri juga beliau nanti. Baru saya mau bilang. Insya Allah. Sekolah aja nggak sampai. Bintang 3 kan bisa Pak Kapolsek. Iya, jadi kan memang udah menjadi polisi yang humanis gitu, begitu dicintai oleh masyarakatnya. Pasti ada sesuatu yang dilakukan oleh itu Rudi selama 5 bulan di Ujung Loe. Tadi sempat disinggung juga sama Pak Kapolsek, nggak punya ruangan, katanya mengorbankan ruangan pribadi itu sebagai ruangan pelayanan. Iya. Ruang kerja Bapak Kapolsek ya. Jadi begini. Gimana Pak ceritanya? Saya Kapolsek ini memang saya mau Pak. Saya mau jadi Kapolsek. Saya menghadap Bapak Direktur Narkoba pada saat itu. Izin Komandan, saya mau jadi Kapolsek, mau belajar jadi Kapolsek. Di mana? Di Bulukumba. Tapi saya nggak milih tempat. Yang penting di kecamatan. Di Bulukumba karena di situ tempat tugas pertama saya Mbak. Tempat tugas pertama. Pertama jadi polisi. Bulukumba. Kenapa emang di narkoba? Ya sudah gantian yang muda-muda lah. Muda-muda regenerasi yang bagus. Pengen jadi Kapolsek gitu. Pengen jadi Kapolsek. Setelah itu ada TR dari Bapak Kapolda RSJM bahwa kami bulan Juli menjadi Kapolsek di Ujung Loe Polres Bulukumba. Kebetulan kampungnya istri Mbak Bulukumba. Kami berangkat dari Makassar. Malam kami tiba di Polsek. Pagi serah terima, malam kami tiba di Polsek. Saya lihat Polsek ini Mbak, ya lumayan kalau dibandingkan Polsek kota jauh lah. Polsek kami dibangun itu kalau nggak salah, anggota yang lama-lama saya tanya, sekitar sebelum tahun 90. Berarti bangunan tua gitu. Sebelum tahun 90. Agak serem nggak sih Pak penampilannya? Mbak bisa bayangkan. Sebelum tahun 90, lampunya cuma menyala 3. Samping kiri penjagaan. Itu 3 yang hanya 5 watt. Tidak, samping kiri penjagaan, samping kanan dan lampu di musola. Itu yang menyala. Belakang Polsek gelap. Ada 4 asrama gelap. Tidak ada lampu karena asrama kosong.
asrama kosong. Kayak syuting film horor nggak sih? Pak Kapolsek pertama menginjakan kaki di ujung. Jadi langsung kaget. Dia bilang istri, awas kau melarikan diri. Ini permintaannya, awas kau melarikan diri, dia bilang istri. Karena Pak Kapolsek yang mau jadi Kapolsek. Ya, dia bilang istri, awas melarikan diri. Kalau kita dari kota besar Mbak masuk ke sana, bahasanya itu awas melarikan diri. Tidak, saya sudah tekad, saya mau jadi Kapolsek. Pagi kami mengambil apel, anggota kami 28 orang Mbak, 2 perwira, selebihnya masih bintang semua para kanit. Kami ambil apel, kami berikan motivasi kepada anggota, apa yang menjadi tantangan dan hambatan pada saat melaksanakan tugas. Di samping kami motivasi, tahunya kalau bilang orang dari Polda ini hebat ini. Hebat, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Mereka lebih hebat, Polsek, Polres itu banyak yang pintar-pintar juga. Tapi kalau pakai bed Polda datang, wah hebat ini orang Polda. Berarti sempat takut gitu. Mereka sudah mapping, gitu. Mereka sudah mapping, sudah cari tahu Kapolseknya kayaknya kejam ini dari Direktorat Narkoba. Rekornya Bapak selama di Polda gitu cari. Akhirnya saya duduk di penjagaan Pak, saya bertanya, kan di ruangan cuma ada ruangan Kapolsek, ruangan penjagaan, ruangan reserse, ada ruangan intel dan ruang tahanan. Berarti hanya 5 ruangan. 5 ruangan. Lampunya cuma 3. Nah, malam juga nyala 3. Kami perintahkan yang pertama kami antisipasi adalah di mana menyimpan senjata. Yang kedua tahanan gimana? Saya cek kayaknya tidak memungkinkan untuk menyimpan tahanan. Ada beberapa ruangan yang sudah tidak pas untuk menyimpan tahanan. CCTV ada, alhamdulillah. Nah, mulai saya tanya, kalau orang melapor di mana? Di sini Pak, di penjagaan. Di mana? Di sini. Di penjagaan. Penjagaan itu 2x3, polisinya duduk agak di atas, masyarakatnya di bawah, polisinya di atas modelnya begini. Penjagaan polsek, di belakangnya ada lemari Mbak, di situ ada karpet, ada baju yang tergantung-gantung, ada meja, puntung rokok banyak sekali. Berarti kondisinya begitu memprihatinkan. Saya tanya orang melapor di mana? Di sini, Bunda. Iya, akhirnya kami bertanya, ruangan yang paling bagus di mana? Ruangan Kapolsek. Saya masuk lagi ruangan Kapolsek. Ruangan Kapolsek lumayan, ada sofa, ada meja, AC ada. Ini apa namanya? Yang ditempel itu? Lukisan. Ada lukisan. Lukisan tidak ada, yang ada wallpaper. Wallpaper kerajaan, karena kuning-kuning Mas. Saya lihat. Saya masuk, saya bilang sama anggota, pindahkan ruangan pelayanan ke ruang Kapolsek. Hari itu juga saya bilang pindahkan ruangan pelayanan ke ruang Kapolsek. Pak Kapolsek, saya tanya Pak Kapolsek di mana ruangannya? Saya tidak ada ruangan. Kau di depan, di sampingnya ruangan pelayanan. Biar ruang Kapolsek di depan. Saya bilang kemudian di mana? Saya sebentar, gampang saya. Akhirnya mulailah di situ Mbak, ruangan pelayanan. Saya tempel gambarnya Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, supaya ada lebih menarik. Saya pesankan. Jadi Bapak beli sendiri foto Kapolri? Pokoknya saya usaha bagaimana cara saya. Itu sudah mulai bagus Mbak. Mulai saya berpikir, tiap hari saya di penjagaan ngobrol sama anggota. Saya lihat orang pelayanan sudah berjalan. Orang ambil keterangan hilang, orang mengurus SKCK, sudah mulai berjalan di ruangan Kapolsek, di ruangan pelayanan yang notabene ruangan Kapolsek tadi. Sudah mulai saya pasang binder-binder Mbak. Biasa kita di Polda kan lihat yang bagus-bagus. Saya lakukan itu, tapi semampu saya. Akhirnya mulai berpikir saya di mana ini mau berkantor? Reserse saya usir. Reserse pindah ke asrama belakang. Banyak hantunya, kemudian tidak ada polisi takut hantu. Pindah ke belakang. Pindah ke belakang. Jadi reserse pindah ke belakang, Mbak. Satu asrama full dijadikan ruangan reserse. Ada 2 kamar, 1 ruangan kanit, 1 ruangan istirahat anggota, ruangan penyidikan di ruang tengah itu. Ada beberapa meja sih. Berjalan. Mulai dicat bagus. Babinkan Limas tidak ada ruangannya. Dengan Kanit Bimas. 1 ruangan lagi kami perintahkan Pak Kanit Bimas dengan anggota Bimas 8 orang bikin ruangan khusus untuk Bimas. Khusus untuk Bimas. Jadi di situ terjadilah, nggak tahu ide dari mana ini, ruangan Probim Sulfin. Saya tanya anggota kemudian, kalau bagusnya dibikin ruangan Probim Sulfin di sini, usulan dari Pak Kanit Bimas juga, karena kalau ada masalah-masalah yang tidak terselesaikan di desa, bisa kita selesaikan di sini. Mulailah cicil AC.
Cicil, Mbak. Penjelasannya siapa nih Pak? Pokoknya nyicil, pokoknya bagaimana caranya bisa cicil-cicil supaya. Berarti pada saat Bapak datang nggak ada AC di Ruang di asrama nggak ada. Oh, di asrama nggak ada. Di asrama. Oke. Jadi mulai cicil AC di ruangan problem solving dengan ruangan reserse. Disitulah berjalan, Mbak. Saya bilang Pak Dimas, nanti kalau ada problem solving kita coba di ruangan itu. Kalau berhasil satu kali ini, mudah-mudahan ke belakangnya berhasil terus. Alhamdulillah berhasil terus ruangan itu. Diberkahi mungkin dengan orang panas-panas dari luar, di kampung panas-panas, masuk ke ruangan itu dingin, dilihat polisinya. Tapi saya jarang menghadapi problem solving di masih Pak Kanit Bimas, Pak Waka. Nanti kalau yang di luar-luar yang bermasalah baru saya yang turun untuk menghadapi orang-orang yang Berarti menambah lahan yang dibangun, lahan kosong tidak ada yang dibangun, cuma dicat, direnov ya. yang bocor. Yang ruang problem solving itu Tidak ada yang dibangun, Mas. Ruangan Pak, ruangan asrama. Oh, asrama. Asrama juga. Jadi ruangan reserse. Tapi memang asramanya kosong, tidak ada yang. Tidak ada anggota. Saya kira warga asramanya yang diusir keluar. Kosong. Rata-rata kan putra daerah. Jadi sudah punya rumah masing-masing di kampungnya. Jadi asrama kosong. Satu saya tinggali, Mbak, sama istri di situ. Satu ditinggali anggota. Artinya Pak Kapolsek ini banyak sekali PR yang dilakukan sebelum Kapolsek yang lama. Kapolsek yang lama, ya saya Kapolsek sebelumnya. Saya memanfaatkan lahan yang sudah ada. Kalau menunggu pembangunan kan nanti prosesnya. Ya, ada prosesnya. Yang ada saya manfaatkan sebisa mungkin. Itu yang saya lakukan. Saya penasaran respons dari masyarakat ketika mereka pertama kali ke Polsek Ujung Loe melihat kantor Polsek Udo berubah banget itu gimana Pak? Jangan respon dari masyarakat, respon dari anggota kaget juga. Kaget juga anggota. Kenapa sampai bisa seperti ini? Mereka sambil bekerja tidak sadar kalau itu sudah mulai bagus, Polsek sudah mulai berubah, sudah mulai terbentuk, sudah ada marwahnya sudah beda. Masyarakat juga merespon bagus, Mbak. Para kepala, saya selalu kedepankan kepala desa. Jadi saya datang, pertama saya menghadap Pak Camat. Istilahnya kalau orang Jawa itu kelondong, permisi Pak Camat, saya Kapolsek yang baru, saya mau memperkenalkan diri, bukan saya yang mau dikenal. Saya mau memperkenalkan diri kepada Pak Camat, saya mau memperkenalkan diri kepada Dan Ramil, Pak, izin saya tolong dibantu terkait kegiatan-kegiatan saya, kolaborasi antara Babinsa dengan Babin Kantimas, itu penting. Saya datangi dinas kesehatan, ada 3 puskesmas Pak di tempat saya, itu membantu semua. Kenapa? Karena kalau terjadi musibah dan terjadi penganiayaan, terjadi kecelakaan lalu lintas, ini peran puskesmas penting. Kalau terlambat pelayanannya, langsung kapusnya saya telepon, Ibu Kapus atau Pak Kapus, tolong ditangani cepat. Dan itu mereka merespon juga. Rupanya kita harus melakukan pendekatan begitu kepada. Nah, selanjutnya kepala desa, Mbak. Saya 12 desa, 1 kelurahan. Banyak juga ya Pak desanya ya, 12 desa, 1 kelurahan, 8 Babin Kantipmas. Jadi masih ada Babin yang 2 desa. Merangkap. Motor cuma 4. Motornya Babin, yang lain masih menggunakan mobil pribadi. Saya permisi juga, saya datangi, saya kumpulkan, semampu saya bicara. Terkait masalah penanganan TKP, itu yang penting sekali di tingkat desa. Mereka supaya paham penanganan TKP, bedakan antara pembunuhan dengan kecelakaan. Jangan gegabah mengambil keputusan, libatkan Babin Kantimas. Kalau mentok, libatkan Kapolseknya. Kalau saya nggak mampu, saya libatkan Polres. Itu yang saya tanamkan di masing-masing kepala desa. Dan ini rutin saya lakukan. Artinya Bapak ini udah membangun komitmen gitu sudah saya pemerintah Pak Desa tolong Tripika ya Pak. Pak Desa tolong saya dibantu setiap ada kegiatan, dampingi saya. Saya tempatkan kepala desa di depan, Mbak, karena mereka yang punya wilayah. Berarti Bapak bikin grup WhatsApp nih? Saya selalu koordinasi di situ. Namanya lintas sektor. Oh, lintas sektor. Sudah tahu siapa? Pak Camat yang bikin. Namanya koordinasi lintas sektor. Di situ camat, kepala desa, kepala KUA, dari dinas kesehatan, semuanya ada. Semuanya ada di situ. Jadi kita gampang koordinasi. Itu yang saya lakukan pertama saya datang ke Ujung dulu. Jadi mungkin Bapak yang pertama melakukan hal seperti itu ya? Yang penting saya berbuat, Mbak. Yang penting saya berbuat semampu saya. Itu saya pas momen itu saya bulan Juli, Agustus saya bikin upacara seperti Istana Negara.
Kayak upacara 17 Agustus. Oh, oke. Jadi Proklamasi. lucu ini kalau kita bicara upacara 17 Agustus. Ternyata itu paskibraka di kecamatan itu idola sekali. Idola warga. Oh, kembang desa gitu. Pokoknya biasanya permasalahan di paskibraka. Kenapa? Banyak sekali yang menitip anaknya. Oke. Banyak sekali yang menitip anaknya. Rebutan untuk menjadi pengibar. Untuk menjadi paskibraka. Wah. Akhirnya saya ambil alih. Sudah begini daripada rebutan. Kapolsek yang melakukan seleksi ke sekolah-sekolah, saya nggak mau dikirimkan karena takutnya saya di sekolah itu ada yang bagus tidak ditunjuk. Iya. Saya turun langsung ke sekolah-sekolah melakukan seleksi terkait paskibraka didampingi Koramil sama tim paskibraka dari Polsek, dari alumni paskibraka melatih sampai ke sekolah-sekolah supaya tidak ada yang titip-titip. Berapa orang paskibrakanya? Berapa orang, Pak? 80 kalau nggak salah itu. 845. Iya, saya semuanya kami rekrut 80. Wih, sama formasinya Istana Negara. Sama kita bikin seolah-olah kayak Istana Negara, Mbak. Iya. Selain itu bola balenya juga nggak, Pak? ada lucu ini lucu. Dikiranya Kapolseknya penari. Lucu. Kami ambil anak-anak itu rupanya selalu mau tampil. Mereka punya kemampuan tapi tidak ada tempat untuk tampil. Begitu kami merespon harus ada tampil nanti di 17 Agustus, tapi mau saya satu sekolah ya. Saya ambil sekolah SMA 15 yang di pedalaman. Satu sekolah kami datangkan pelatih penari dari Makassar. Alumni juga tapi melatih di situ. Bola-balik tadi itu. Bola-balik. Berarti kayak dancer gitu nggak, Iya, Pak? dancer tapi satu sekolah loh, Mbak. Oh, Satu sekolah sekitar 250 siswa. banyak ya, Pak ya? Banyak. Satu sekolah SMA dengan gurunya nggak mau kalah, Pak. Kamu saya bisa dengan guru-gurunya tampil. Guru-gurunya tampil juga. Oke. Guru-gurunya tampil juga. Nah, saya jadikan saya panas-panasi sekolah yang lain. Masa itu SMA 15 mau tampil di upacara 17 Agustus? Kamu yang di kota tidak. Mulai mau tampil, semua mau tampil. Sampai bingung kita menyusun rencana upacara ini yang biasanya selesai menaik bendera selesai. Ini sampai sore kegiatan. Sampai terjadinya penurunan. Itu lokasinya di ujung Loe. Jujur loh, depan polsek. Masya Allah. Kapolsek sendiri bantu melatih. Melatih. Langsung saya turun langsung melatih dengan anggota. Bukan itu saja. Saya rekrut guru-guru. Kalau obadenya yang dulu cuma 10 orang, saya minta 100 orang. Siapa? Ibu guru, SD, SMP, SMA. Di sana banyak sumbangan, Pak. Alhamdulillah. Kalau dibilang dikasih momen mau tampil, itu kalau make up ya agak mahal. Biaya sendiri-sendiri. Termasuk sewa bajunya. Baju wardrobe-nya. Biaya sendiri-sendiri. Paskibraka. Saya kira dibiayain Kapolsek. Dari mana duitnya Kapolsek? jadi begini. Paskibraka di kecamatan itu kasihan sekali. Kenapa? Baju putih yang digunakan itu dia usaha sendiri. Pengadaan sendiri. Pengadaan Beli sendiri. sendiri itu ya, Pak, ya? Kasihan sekali. Tapi karena mereka begitu antusias pengen tampil, jadinya Kasihan, Mbak. Kasihan. Saya cuma Total bisa menyiapkan itu air minum, kue 2 biji. itu pada saat hari Rabu, bukan latihan. Pas saat latihan. Oh, pada saat latihan, oke. Kue 2 biji. Setiap hari? Air minum setiap hari. Setiap hari. Saya cuma Keren, bisa keren. membantu itu untuk mendidik anak-anak paskibraka. Ya, ada yang pingsan-pingsan, kita untung dekat dengan puskesmas. Kasihan, tapi mereka alhamdulillah pas 17 Agustus diacungi jempol oleh warga masyarakat. Itu yang kami lakukan pertama 17 Agustus, Mbak. Dan selanjutnya kami lakukan itu rutin sudah ada rasa kecintaan masyarakat dengan polisi. Disitulah polsek saya buka lebar-lebar, yang biasanya palangnya dikasih turun, saya buka lebar-lebar, semuanya silahkan menggunakan sarana polsek, parkir di polsek, kamar mandi ada di musola silahkan digunakan, yang mau istirahat di musola polsek silahkan. Kalau ini saya kasih terbuka untuk ini. Berarti acara 17 Agustus itu sukses, Pak? Sukses. Dan ini Tak bola balik. Kayak istana. itulah Mas Abda ini berapa kegiatan humanis yang dilakukan oleh Pak Kapolsek, keren, luar biasa. Kalau Pak Kapolsek mau diizin, kalau kriminal di ujung Loe apa saja di sana? Yang lagi ke menunjuk. Ada nggak sih, Pak, kriminal di sana? Kalau kita cerita kriminal di ujung Loe, dulu itu Terus apa yang dilakukan Pak Penganiayaan. Kapolsek juga? penganiayaannya pertama. Ini rutin.
rutin ada. Tiap hari ada aja Pak ya? Dulu ada saja pokoknya. Karena ya itu tadi miras balok menjadi penyumbang. Balok. Iya. Jeneponto tuh banyak balok. Balok. Bulukumba banyak juga. Balok Iru. Apa Indro? Saya nggak tahu Tala Indro di sana, nggak ngerti saya. Tala. Tapi balok itu menjadikan penyebab. Yang kedua, Tapi bisa jadi obat juga itu, Pak. Yang kedua, anak-anak di sana dulu motor, Pak. Geng motor. Bukan, balap motor. Balap liar. Tempat balap sepi. Terus yang ketiga adalah saya banyak mengalami atau cobaan ya. Saya begitu masuk pertama langsung ada terjadi pencurian hewan. Satu kali mencuri sampai 20 ekor. Hewan apa nih Pak? Hewan Sapi dengan kuda. Kenapa terjadi seperti itu? Wilayah kami jumlah penduduknya kalau nggak salah 42.000 jiwa. Wih, besar juga. Terjadi 12 desa satu kelurahan. Terdiri dari hutan karet ada 4.000 hektar. Selebihnya sawah. Ada juga empang ini, Pak. Empang udang dengan bolu itu sekitar 200 lebih kalau nggak salah. Ada sawah, ada kebun, lengkap di ujung Loe. Kenapa sampai meningkat terjadinya pencurian ternak yang ada di ujung Loe? Karena masyarakat belum ada kesadaran untuk menyimpan hewan di dekat rumah. Mereka masih menambatkan di hutan-hutan karet itu. Iya. Terjadilah pencurian yang cukup besar 3 bulan sebelum saya sampai pas terakhir 20 ekor itu sekitar kurang lebih 300 ekor 3 bulan. Sampai 300 ekor? 3 bulan. Banyak juga ya? Terungkap. Warga sudah mulai tidak percaya dengan polisi. Oh, iya. Tidak mau melapor. Tidak mau menyampaikan ke polisi. Mereka berusaha mencari sendiri dengan cara menebus. Itu yang terjadi. Menebus. Di mana ditemukan, ditebus. Berarti Dibeli lagi. Dibeli dengan harga yang murah. Nah, saya coba gunakan ilmu saya sedikit terkait penyelidikan dengan kegiatan-kegiatan kejahatan ras. Saya coba melakukan itu. Saya panggil kepala desa dengan korban. Saya bilang kalau ada yang minta tebusan, sampaikan saya. Nanti saya yang tebus. Tujuan saya supaya saya mau menangkap. CB itu saya lakukan sebetulnya. Tapi belum sampai terlaksana ini muncullah jaringan pencurian hewan yang kami lakukan penyelidikan. Ternyata ada kaitannya dengan sabu-sabu, narkoba di Bulukumba. Jadi nyambung. Hewan-hewan ini ternyata ditukar dengan narkoba di Kecamatan Kajang. Di Kecamatan Kajang kami lakukan pemetaan jaringan, akhirnya bisa kami bongkar sampai ke penadahnya. Yang kemarin DPO-nya baru ditangkap 1 minggu yang lalu. Ada beberapa pelaku yang ditamankan, penadah DPO-nya baru ditangkap sama Resmob minggu kemarin. Sekarang kami tahu. Sekarang kita tinggal kejar pemetiknya. Siapa yang memetik, itu yang sementara kami kejar, kami jadikan DPO. Nah, terungkapnya jaringan ini di ujung Loe sampai hari ini tidak ada terjadi pencurian hewan di Bulukumba. Sudah nggak ada lagi. Sudah tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak. Biasanya itu meningkat nanti mendekati Lebaran korban. Ya mudah-mudahan tidak ada. Tapi sudah diantisipasi. Sudah. Paling tidak kita sudah petakan kelompok-kelompok ini. Iya. Padahal Pak Kapolsek sempat ada petisi copot Kapolsek jika tidak mampu ungkap kasus pencurian hewan ternak ini. Saya sementara menerima lamaran. Anak saya menerima lamaran di Makassar. WA dari Kanit Tres dan anggota jaga. Kemudian ada TKP pencurian hewan 15 ekor. Saya bilang mati nih. Sementara orang menerima ini, Mbak, menerima lamaran. Saya langsung balik ke Bulukumba. 4 hari saya lakukan, sudah muncul di medsos yang dipelopori oleh tokoh masyarakat. Ada kelompok-kelompok ini, copot Kapolsek Ujung Loe, baru juga 2 minggu sudah mau dicopot ini Kapolsek gara-gara pencurian hewan. Akhirnya, alhamdulillah didukung masyarakat, kepala desa, 2 kepala desa, Mbak, yang punya lokasi Tamatuk dengan Pacaramingan, membantu saya 4 hari 4 malam tidak tidur bersama masyarakat untuk membongkar jaringan. Alhamdulillah. Reserse Polres Bulukumba, Polsek Kajang, Polsek Tanete, Polsek Riloale, dan Polres
Sinje membantu membuka jaringan terungkap. Artinya setelah terungkapnya kasus ini, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri ini sudah mulai orang ada komunikasi lagi gitu ya, ada komunikasi bagus dengan pihak Polsek. Ada permasalahan sudah mereka berani melapor, menyampaikan kepada kami. Kemudian selain itu juga ada kasus yang juga cukup sensitif Pak ya, terkait dengan sebuah SD yang disegel ya. di sana, sehingga ini murid dari sekolah tersebut ini nggak bisa belajar. Ini sebetulnya kami ini rutin melakukan pembinaan upacara di sekolah-sekolah. Jadi sebelum terjadinya kasus itu ada yang cukup miris, Mbak. Kasus aborsi di Bulukumba, di ujung Loy. Aborsi yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Karena waktu hamil dia masih SMP hamil, begitu masuk SMA 3 bulan dilakukan aborsi, meninggal bayinya. Akhirnya dikubur sama pelaku laki-lakinya yang notabene pacarnya, melibatkan orang tuanya, pemilik kos. Kami tangkap semua dan ada salah satu bidan yang terlibat di Bulukumba. Sekarang kasus ditangani PPA Polres Bulukumba dan alhamdulillah sudah aman semua, sementara proses berlanjut. Terkait SD yang ditutup warga, saya sebetulnya kalau fasilitas negara itu saya tidak mau negosiasi. Sudah saya sampaikan kepada saya tidak mau negosiasi terkait aset milik negara. Kenapa? Tidak mungkin negara ini mempunyai aset dan diklaim oleh warga. Kenapa baru sekarang maksud saya? Kalau memang mau melapor, mau menggugat, silahkan ke jalurnya. Kalau tanah dan bangunan itu prosesnya ke Polres. Ada tanah bangunan, Polsek tidak bisa menangani. Jadi kami datang ke TKP, anak-anak sudah di luar. Kepala desa saya panggil, Pak Desa, ada permasalahan seperti ini bagaimana? Klaim katanya tanahnya milik neneknya. Saya tanya, Pak, ini tanahnya siapa? Tanahnya nenek saya, Pak. Kenapa baru sekarang menggugat? Saya sudah berapa kali menggugat tapi tidak ada jalannya. Saya bilang, Bapak siapkan suratnya, terus saksinya, nanti saya yang mengawal Bapak. Bahasaku bagus sekali, Pak. Saya mengawal Bapak kemana tujuannya berproses ini masalah. Kalau Bapak benar, saya di belakangnya Bapak. Saya tanamkan itu supaya warga saya. Bahasanya sih, ya tidak menarik juga. Mending saya mati, Pak, daripada saya buka ini sekolah. Nah, disitulah peran kita, Mbak. Kalau kita akan menyelamatkan anak-anak yang mau sekolah terbayar, saya ambil tindakan tegas dengan resiko jabatan saya. Dengan saya laporkan ke Pak Kapolres. Jadi Bapak jadi jaminan pada saat itu? Saya jaminkan diri saya dan pekerjaan saya. Ya, kalau saya salah, saya jaminkan diri saya dan pekerjaan saya. Jabatan saya. Akhirnya selesai, anak-anak bisa masuk sekolah, mereka pulang. Saya datangi ke kantor desa, Pak, saya tunggu di Polsek. Saya tantang lagi, saya tunggu di Polsek. Bapak datang ke Polsek saya, bawa surat-suratnya, nanti saya kawal sampai ke proses hukum. Saya mendampingi Bapak. Sampai sekarang nggak datang dan sekolah masih berjalan lancar sekarang. Alhamdulillah aman sampai sekarang. Oke, berarti nggak ada eksekusi apa segala macam? Tidak ada. Berjalan normal. Kita tunggu saja. Kita tunggu mudah-mudahan. Termasuk berani juga, konsekuensinya kan lawannya kira-kira besar di belakangnya. Kenapa saya berani? Anggota saya putra daerah semua di situ. Putra daerah semua. Ada yang bisik saya, Pak Kapolsek, warga. Pak Kapolsek, saya nanti di belakangnya Pak. Apa berani. Jadi kita lihat situasi, memungkinkan ini karena banyak yang membantu saya. Warga membantu saya karena anaknya mau sekolah. Maksudnya warga silakan berproses, tidak apa-apa, tapi anak-anak jangan dihalang-halangi untuk sekolah. Biarkan mereka sekolah. Kalau memang dia menang, nanti eksekusi silakan. Tapi anak-anak biar sekolah dulu. Emang rencananya bangunan itu mau dibikin apa, Pak? Ada dengar? Dia itu mintanya, kalau nggak salah salah satu saudaranya mau jadikan PNS. Kan sekarang sudah nggak bisa seperti itu. Kalau dulu mungkin
Oh ini begini, anaknya jadi PNS, kemenakannya jadi ini, sekarang kan sudah tidak bisa Pak, semuanya melalui tes. Jadi sudah tidak. Kalau memang betul dia memiliki itu, lakukan gugatan secara perdata, nanti berproses dengan pihak Pemda Bulukumba. Gitu. Artinya Bapak itu udah banyak menangani kasus dan tuntas. Seperti itu. Semuanya Mbak, kalau sekarang ini di Polsek Ujung Loi sampai masalah uang panai ini urusannya dengan Kapolsek. Saya ini nggak terlalu paham. Kenapa ada uang panai? Saya ini nggak terlalu paham. Nggak diminta ditambah uang panainya. Bukan. Pak Kapolsek ya disuruh nego harga uang panainya. Jadi ada salah satu warga dari Kabupaten Sinjai melamar ke Bulukumba. Perempuannya Bulukumba. Perempuannya Bulukumba. Clear. Nggak tahu bagaimana pembicaraannya, clear sampai cair 50 juta. Uang naik, uang naik 50 juta. Dengan cincin dan sepasang. Saya nggak ngerti juga prosesnya bagaimana. Kalau saya dulu uang panai saya nggak mahal masalahnya. Dulu masih murah. Berapa Pak? Apa udah nyampe 2 digit? Belum dulu. Ya? Tahun-tahun 96, 97 itu kami menikah cuma berapa sih Mbak? 2 juta. 5 juta kayaknya. 5 juta. 5 juta udah banyak ya. Banyak. Tahun-tahun itu. Harga motor itu. Ya, harga motor. 2 motor Tornado. Pada saat itu 2 motor Tornado 2,5 juta. Sekali 5 juta cuma dapat 2 gram emas. Jadi belum dapat. Uang penaik sudah clear. Uang penaik sudah clear. Jadi laki-lakinya tiba-tiba tidak mau. Laki-lakinya tiba-tiba tidak mau. Nggak tahu jalannya apa, tidak mau dengan alasan yang bermacam-macam. Menggugatlah dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Minta kembali. Takut ini pihak perempuan, laporlah ke Polsek. Lapor ke Polsek. Pak Kapolsek, saya mau didatangi orang dari Sinjai terkait uang panai. Kenapa uangnya diminta kembali? Nah, saya ini tidak terlalu paham uang panai. Saya panggil kepala desa, saya panggil anggota-anggota Sinjai. Bagaimana dengan kejadian seperti ini? Dia bilang, tidak ada, kemudian kalau ada begitu tidak pulang gitu mau di. Wah ini parah ini kalau ada kayak begini. Akhirnya kami lakukan mediasi, kepala desa saya suruh koordinasi dengan apa namanya, dengan pihak keluarganya. TKP-nya di mana Pak Desa? Saya bilang TKP-nya di mana, di sini Pak, di wilayah kita. Oh kalau keberatan berarti pihak laki-laki kan melapornya ke Polsek. Bilang betul Pak. Nah, akhirnya saya tidak datang juga sampai sekarang akhirnya. Jadi nikah nggak Pak? Nggak jadi nikah, uangnya nggak jadi kembali. Untung. Rugi datang, rugi atau untung. Yang menjelas tidak jadi pernikahan dan duitnya tidak jadi diminta. Nah, terus itu kita. perempuannya sekarang udah nikah sama laki-laki lain? Belum juga. Baru 1 minggu kemarin. Oke. Belum tuh Pak. Belum. Atau anggotanya komandan mungkin bisa ada yang Anggota bujang. saya nggak ada yang bujang, duda 1. Nggak ada yang bujang. Sudah apa namanya? Sudah berkeluarga semua. Ini keberhasilan Pak Kapolsek dengan berbagai kasus masalahnya masyarakat ini, karena sinergitas juga dari kepala desa yang tadi Bapak sebutin, kemudian. Jadi begini Mbak, saya itu setiap ada permasalahan di desa, di wilayah kami, sambil melakukan evaluasi saya pelajari. Saya kasih contoh penanganan ODGJ, orang gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu kita tidak tahu apakah gangguan jiwa murni ataukah karena narkoba. Kita belum tahu. Tapi sama modelnya. Orang sako juga mengamuk, orang gila juga mengamuk. Kalau di sana bawa parang, mengamuk. Ada yang kemarin sempat bakar rumahnya. Kalau yang datang petugas kesehatan dengan petugas dinas sosial dengan kepala desa tidak memungkinkan untuk mengambil orang-orang ini, kecuali polisi yang datang. Jadi kolaborasi antara semuanya ini kita bawalah ke dinas-dinas yang terkait. Saya evaluasi Mbak, apa yang tidak pas di situ pada rapat lintas sektor terkait penanganan ini saya ungkapkan sama Pemda. Kemudian kami didukung Bapak Bupati Bulukumba, Pak Adi Mukhtar, terkait program-program pemerintah juga kami jalankan. Saya evaluasi. Oh, cara penanganannya begini. Sudah dari Polsek, desa bagus, puskesmas bagus, terkendalanya di rumah sakit. Tidak dilakukan asesmen. Pada saat rapat saya minta, kalau sampai di rumah sakit Pak, tolong di asesmen. Apa yang menjadikan penyebab gangguan jiwa di ini? Apakah karena narkoba? Apakah karena jiwa murni?
Kalau narkoba larikan ke Badoka. Atau memang rumah sakit Bulukumba sudah menyiapkan tenaga medis untuk khusus untuk orang ODGJ? Ada di UGD itu sebelum mereka dibawa ke Makassar. Karena sasarannya kan cuma 2, rumah sakit jiwa dengan balai rehab Badoka. Jadi kalau tidak melakukan asesmen takutnya salah. Orang narkoba dibawa ke ODGJ, orang ODGJ dibawa ke narkoba. Makanya kami minta ke pihak Pemda untuk melakukan asesmen di rumah sakit sebelum dibawa ke Makassar. Berjalan. Jadi sambil kita bekerja, sambil mengevaluasi dan kita koordinasikan dengan pimpinan, dengan Pemda. Berarti usulan dari Pak Kapolsek sudah ditindaklanjuti dari pihak Pemda? Sudah, Alhamdulillah. Jadi sejalan, Mbak. Program polisi jalan, program pemerintah jalan, semuanya berjalan bersama-sama. Kabupatennya juga gercep. Gercep ya. Keren Pak Bupati ya. Bagus, Pak Bupati. Pak, ada kecamatan lain kasih minta tolong sama Bapak? Masalah apa ini? Masalah apapun gitu. Pak, tolong dong ini. Kapolseknya yang bersamaan dengan saya, Kapolsek Kajang, Rilo Ale. Mana lagi? Tiga Kapolsek bersamaan. Alhamdulillah sama, Mbak, karena kecamatan saya itu berbatasan dengan semua kecamatan yang ada di wilayah Bulukumba kecuali kecamatan saya di tengah-tengah. Berbatasan dengan kota. Kalau demo di kota kami standby, demo di Rilo Ale kami standby, semua kami berbatasan dengan wilayah ke kecamatan yang ada di Bulukumba kecuali Kindang saja yang tidak berbatasan. Jadi koordinasi kami dengan para Kapolsek bagus. Semuanya didukung oleh pimpinan Bapak Kapolres. Itu yang kami lakukan di Bulukumba. Tapi belum ada yang minta tolong sama Bapak nih di kecamatan saya ada ini Pak, tolong dong Pak. Belum ada, masih belum ada ya. Belum. Mudah-mudahan jangan. Tapi kalau kita bantu pengamanan biasa, kalau ada yang hal yang tertentu memang sudah dibagi zona juga sama Polres. Jadi kita merapat ke polsek-polsek yang perlu perkuatan. Artinya sekarang tuh Pak itu Rudi tuh jadi idola nggak sih di Ujung Loe? Berarti kalau kemana-mana kayak ke sekolah-sekolah, ke pasar itu banyak yang minta foto, selfie gitu ya Pak ya? Saya mulai 17 Agustus itu. Oh, di situ udah jadi 17 Agustus sampai ke belakang. Sampai ke belakang. Pak Kapolsek. Jadi kalau anak-anak kecil, anak-anak SD berteriak, "Oh Pak Kapolsek." Mereka berani. Dan tidak ada sekat dengan saya karena dekat saya. Acara-acara binroh, acara-acara ini saya lakukan di sekolah-sekolah, Mbak. Dan masyarakat mungkin meminta Kapolsek seumur hidup di sana. Jangan. Kapolsek seumur hidup ya. Jangan. Nah ini Pak Kapolsek ini kan pasca viralnya video yang dilakukan oleh masyarakat sampai nasional melihatnya. Mungkin Pak Kapolsek kan ke Jakarta podcast di PTI katanya, ada nggak masyarakat rindu dengan Pak Kapolsek? Saya selalu ditanya sama warga kapan pulang Pak. Berapa hari Pak ninggalin? Kemarin Jakarta 10 hari Mbak. Begitu pulang kaget juga. Begitu pulang kaget juga. Banyak karangan bunga di depan Polsek. Di depan Polsek banyak karangan bunga. Terima kasih Pak Kapolsek. Menjadi kebanggaan warga Ujung Loe. Banyak. Masya Allah. Ada sekolah yang datang bawa kue ke sekolah. Semuanya banyak yang memberikan ucapan selamat kepada kami. Berarti ada rasa bangga warga masyarakat dengan polisi di Ujung Loe. Itu tadi yang Pak Kapolsek cerita kalau ke sekolah-sekolah, Pak Kapolsek artinya juga anak-anak tuh nggak takut sama polisi, maksudnya nggak takut, nggak stigma negatif gitu loh Pak sama polisi. Jadi saya tuh sambil jalan Mbak, sambil jalan di mobil saya itu entah ada permen, entah ada kue, selalu ada anak-anak di jalan. Pas menunggu apa ada anak, Pak polisi ya, kita temani mereka. Kita ya kalau ada orang 5.000, 10.000 itu kan banyak kalau di desa Mbak. Bisa mereka beli. Itu yang saya lakukan. Di desa-desa dengan anak-anak supaya tidak ada sekat mereka dengan polisi. Tapi selama tinggalkan 10 hari ke Jakarta, bagaimana situasi Bulukumba ditinggalkan? Sampai sekarang tidak ada laporan polisi yang masuk Pak. Tidak ada laporan polisi. Saya tiap hari saya cek rutin, terutama Babin Kantimas kami saya cek sampai jam 12 malam apa kegiatannya rutin. Kalau tidak ada LP berarti tidak bisa serap anggaran dong. Iya, mudah-mudahan tidak ada LP. Lebih bagus tidak ada LP. Saya tidak mau warga saya masuk penjara. Itu saya tanamkan di diri saya. Tidak ada mau masyarakat Ujung Loe masuk penjara kecuali hal tertentu, pidana tertentu ya. Pidana-pidana yang sifatnya tidak bisa dilakukan RJ.
Tapi kalau ada, saya tidak mau ada warga saya masuk penjara. Pak Rudi, bagi Pak Rudi sendiri, warga Ujung Loe itu di mata Pak Rudi gimana sih Pak? Saya kalau dimulai dari anggota saya, Mbak. Ya. Anggota saya, tadi saya bilang, anggota saya itu ada yang seumuran saya, ada yang senior saya, ada yang junior saya, ada yang anak saya, seumuran anak saya. Saya dari situ, saya tanamkan ke keluarga. Mereka bukan jadikan anggota, tapi partner kerja. Oke. Dan saya tidak pernah marah dengan mereka. Bukan dijadikan anak buah gitu, tapi Bukan. partner. Saya tidak pernah marah dengan mereka. Belum pernah saya marah dengan anggota saya. Padahal saya sebenarnya sadis, Pak. Belum pernah. Tadi udah diceritain sadisnya Bapak. Belum pernah saya marah dengan anggota saya. Paling kalau saya marahi Waka. Kasihan itu Waka Polsek saya. Tahu Waka ini, itu anggota panggil itu. Jadi Pak Waka yang panggil anggota saya, belum pernah marah dengan anggota saya. Nah, itu saya jadikan partner kerja. Masyarakat juga begitu. Mereka sudah saya jadikan keluarga. Semuanya saya jadikan keluarga masyarakat Ujung Loe. Mau yang preman, saya temani bergaul, sudah biasa saya bergaul dengan preman. Mau yang pelaku, saya kalau bisa saya dekati, Mbak. Jangan melakukan, bagaimana caranya kita tanamkan budaya malu dengan polisi. Semua saya dekati, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa. Nah, semuanya saya lakukan itu. Saya anggap mereka semua keluarga. Apa yang menjadi keluhan mereka, mudah-mudahan bisa sharing dengan kami yang ada di Polsek. Itu kami lakukan di Ujung Loe. Sangat inspiratif, jadi sadis jadinya polisi humanis ya. Humanis. Pak Kapolsek, alumni perwira tahun berapa? Saya alumni Bintara, saya Milsuk 11, Milsuk 11. 9293, perwira saya PAG tahun 2019. PAG PAG 2019 saya. PAG apa sih Pak? Pendidikan alih golongan. Pendidikan alih golongan. Pendidikan perwira kami cuma 1 bulan, Mbak. Nah, tapi Sukabumi, Sukabumi. Sudah yang kedua di Sukabumi. Bumi Pangrango. Bumi Pangrango. Kebetulan saya dan Yon kemarin di sana. Jadi Mbak Deo, alhamdulillah memang Biro SDM Polda Sulsel sendiri telah mencanangkan mencari kualitas sumber daya manusia personil Polri yang adaptif, unggul, kolaboratif. Ternyata itu dilakukan oleh Pak Kapolsek. Jadi seluruh yang arahan dari Bapak Asisten Sumber Daya Manusia tentang SDM yang unggul, adaptif dan kolaboratif ada pada sosok Pak Rudi. Jadi begini, terkait program tadi, kita tidak bisa bekerja sendiri. Harus kolaboratif. Makanya tadi kami selalu koordinasi dengan yang terkait ketahanan pangan. Jangan lupa Pak, Polsek kami juara 1, jajaran Polda Sulawesi Selatan, Ujung Loe. Terkait ketahanan pangan 250 hektar jagung. Masya Allah. Juara 1. Ini berkat dukungan masyarakat, peran serta masyarakat membantu polisi terkait ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Tidak mau Pak, kalau kita belum dipercaya masyarakat, tidak mau masyarakat. Jadi kita lakukan pembinaan, bukan kita yang menanam. Itu tanah masyarakat. Tanah masyarakat. Tanah masyarakat. Bibitnya yang Bibit masyarakat. bibit masyarakat juga. Kita cuma membantu distribusinya. Berarti tanah masyarakat masuk tanah binaan Polri, Polsek. Luar biasa. Polsek Ujung Loe. 2000 ton. Kita panen. Level kecamatan 2000 ton. 2000 ton. Nah, sekarang sudah kami siapkan lagi. Kami laporkan tadi ke Bapak Karo SDM 50 hektar persiapan panen lahan bagus sawah. Yang lahan bagus sawah. Iya. Kuartal 4 ini. Kuartal 4. Kami tunggu Panen perintah. apa tadi Pak? Panen raya. Jagung. Bagus sawah. Iya, kita makan jagung dulu. Iya. Iya. Kita katanya mau ke Bira Pak. Iya. Itu Ujung Loe dengan Bira dekat Pak. Kota Ujung Loe baru Bira. Oke, besok kami ke sana Pak. Tempat kami banyak, ikan bolu banyak, siap. Besok kami ke sana. Iya. Bolu siap. Siap di sana. Jagung siap. Apa sih yang makanan khas Bulukumba itu? Banang. Nah, itu kajang kayaknya, tapi nanti kami siapkan kalau Kami berdua insya Allah ke sana. Ya, pengen lihat langsung mengambil testimoni masyarakatnya di sana. Silakan. Nanti kami Siapa Kapolsek? Apa yang disampaikan? Siap. Nanti kami dampingi ke sekolah-sekolah, kami dampingi ke kepala desa, kami dampingi ke masyarakat. Silakan. Apakah benar yang diceritakan Pak Kapolsek di Ujung Loe? Silakan. Pak, kalau misalnya suatu saat dimutasi, gimana Pak perasaannya? Enggak. Saya siap melaksanakan tugas dari perintah pimpinan. Itu sudah merupakan kewajiban kami. Mudah-mudahan penggantinya lebih bagus dari saya. Kalau memang dimutasi, mudah-mudahan penggantinya lebih bagus dari saya untuk Ujung Loe. Takutnya nanti komplain.
Kira-kira warganya ini ikhlas nggak? Saya nggak tahu kalau itu, kami ikut saja perintah Tapi dari warga harus juga pikirkan jenjang karir beliau. Kalau dia step di Kapolsek, kasihan juga untuk pengembangan Berat karir. nggak sih nanti penggantinya harus lebih baik dari Harus lebih baik. harus lebih baik. Harus Intinya lebih tadi itu Mbak, Iya. kunci sukses ya. Ada beberapa kunci sukses yang kami tanamkan selama saya jadi Kapolsek. Yang pertama adalah hadir di tengah-tengah anggota dan masyarakat. Iya. Saya tidak mau anggota celaka, tidak ada saya. Keren. Saya tidak mau anggota bermasalah, saya tidak ada. Saya sebagai tameng mereka, tidak ada anggota yang salah, Kapolseknya yang salah. Itu saya tanamkan kepada Ini anggota saya. harus anggota saya. dengerin nih Kunci sukses dari Pak Yang Kapolsek. kedua, Kapolsek yang di kedua, Tangsel. teladan dan beri contoh bukan hanya perintah. Saya tidak pernah memerintah anggota saya terkait kegiatan yang melakukan pelayanan masyarakat. Oke. Saya turun langsung mendampingi mereka. Itu tadi saya bilang, marwahnya beda. Seorang Babinkan Tipmas datang ke tempatnya orang meninggal dengan naik motor, itu makanya saya tidak pernah menggunakan fasilitas kantor untuk kegiatan saya. Mobil patroli standby di kantor. Jadi Bapak naik apa, Pak? Saya naik motor atau naik mobil pribadi saja. Tidak pernah saya menggunakan fasilitas kantor. Pertama, saya bawa pulang supaya dilihat mertua saya. Oh, nanti Kapolsek ini ternyata ada mobil dinasnya. Pertama, habis itu sudah saya gunakan untuk kepentingan masyarakat, pengawalan jenazah. Saya tawarkan pengawalan pengantin, saya tawarkan. Yang penting tidak ada keluar dari Kabupaten Bulukumba. Karena kalau keluar dari Kabupaten Bulukumba itu tugasnya patroli Satlantas. Satlantas. Nah, jadi pengamanan jalur poros Bulukumba Bira itu kan rawan laka, kendaraan kencang-kencang. Jadi kalau ada penutupan pesta, saya wajibkan menggunakan kendaraan dinas. Kasih nyala lampu birunya supaya kelihatan bahwa. Selanjutnya Mbak, inovatif. Cari solusi kreatif untuk masalah lokal. Selalu punya inovasi. Apa yang harus kami perbuat? Tidak. 4 tadi kolaboratif. Gandeng semua pihak sesuai dari programnya SDM. Empati dan pahami kondisi anggota dan masyarakat. Selalu mengamati. Banyak kita mengamati anggota dan masyarakat. Kalau sudah ada yang lain-lain, kita wajib turun. Selanjutnya, berani mengambil keputusan untuk hal-hal yang benar. Tadi sudah kami kasih contoh. Baru-baru ini juga ada orang tenggelam di sungai. Warga mau demo, saya larang, jangan. Kalau mau demo, saya kawal. Yang penting tidak anarkis. Saya jembatani mereka. Saya arahkan mereka, silahkan melakukan unjuk rasa. Saya yang kawal. Saya tamengnya bapak-bapak. Saya yang mendampingi bapak-bapak mau kemana. Tapi jangan melakukan kegiatan yang anarkis. Itu pesan saya. 7, konsisten, janji adalah hutang. Itulah kalau kita sudah janji sama masyarakat, dikasih kemudahan, dikasih perizinan yang mudah, siap hadir, itu adalah merupakan janji untuk masyarakat. Sempurna. Bukan sempurna. Kalau saya, ya itu tugas Kapolsek itulah. Kayaknya rekan-rekan kami Kapolsek sudah melakukan semua. Tadi kata Pak Rudi ikut apa tadi? PAG. PAG. Apa tadi PAG? Perwira Ali Golongan. Perwira Ali Golongan. Semoga Pak Mulyadi juga bisa ikut. Amin. PAG. Siap menjadi juniornya komandan. Tapi besarnya 2027 nanti Mbak. Jangan lupakan apa? Tapi harus jadi Kapolsek. Harus jadi Kapolsek. Harus juga. Pastinya. Siap. Sudah Kami akan diajari. mengikuti komandan nanti. Ini merupakan kebanggaan. Jadi begini, orang mau jadi Kapolsek itu bangga, Mbak. Bangga sekali. Bangga. Kapolrinya kecamatan. Di kecamatan itu orang tidak dikenal, tapi kalau Kapolsek itu bangga sekali. Iya. Ke pesta kita dikasih duduk di dalam. Kalau di bumi situ. Di dekatnya dia sudah disiapkan tempat. Yang ini Pak Kapolsek. Ada nggak Kapolsek? Sudah. Terus kalau maulid banyak bakulnya juga. Banyak telur Pak. Maulid diundang, disiapkan bingkisan yang paling besar. Jadi, aduh, sudah nikmat sekali jadi Kapolsek. Saya bangga dengan Kapolsek. Ada nggak hadiah dari Wakapolri untuk komandan? Ada. Apa? Kasih bocoran apa? Bocoran. Ada. Pak Wakapolri merespon baik kegiatan kami. Iya. Saya ditanya sama Pak Wakapolri, apa dimaui Kapolsek? Saya cuma bilang, mohon izin Jenderal, untuk kebanggaan masyarakat Ujung Loe, Polsek kami dibangun. Masya Allah. Ternyata Bapak Kapolri bukan Polsek Ujung Loe saja yang mau dibangun, semua polsek yang masih mempunyai kekurangan diperintahkan Aslov untuk melengkapi. Mudah-mudahan ini
terwujud, Pak. Berkat Ujung Loe seluruh Kapolsek se-Indonesia diperbaiki, dilakukan renovasi. Siap. Keren. Mudah-mudahan. Hormat komandan. Siap, terima kasih. Semoga lulus PAG ya Pak ya. Amin. Kenapa? Oke. Inspiratif sekali perbincangan kita bersama dengan Kapolsek Ujung Loe itu Rudi Adri. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak. Ternyata juga Pak Rudi udah keliling Sulsel. Sulsel. Dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya ya Jadi Pak kami ya. dibagi zona kemarin. Zona Palopo itu Palopo Raya dengan Toraja, Mbak. Ya. Selanjutnya Pare-Pare, Sidra, Pinrang, Wajuk dengan Baru. Terus di Bone, Bosowasi. Bosoa, Sinjen. Tadi Polrestabes, Maros Goa. Nah, besok terakhir Bulukumba, Pak, Senin pulang kampung. Oke. Semoga tentu saja wilayah yang didatangi nama Pak Ibu Rudi ini bisa bermanfaat begitu bagi kapolsek-kapolsek yang ada di sana. Mudah-mudahan para kapolsek yang sudah melaksanakan tinggal ditingkatkan saja. Agar ada itu Rudi lainnya yang dipanggil lagi ke Jakarta ya. Amin. Next mungkin Pak Mul. Kebanggaan juga kita bagi Polda Sulawesi Selatan bisa Iya ya, ada keren. Ini mungkin pertama di Indonesia ya Pak Mul. Pertama di Indonesia, luar biasa. Tidak ada, saya saja belum pernah dirayakan ulang tahun sama warga. Istri saya Bikin kue. istri saya saja lupa ulang tahun saya. Jangan curhat. Oke. Baik sobat SDM Polda Sulawesi Selatan, polisi adalah pelayan bukan untuk dilayani. Baginya seorang sosok Ibtu Rudi, pelayan masyarakat adalah tugas utama. Penindakan kasus itu adalah hal yang nomor 2. Siap. Mungkin sebagai closing statement kita, Pak Rudi, apa yang mau disampaikan kepada seluruh warga masyarakat atau mau disapa warga masyarakat Ujung Loe? Saya terima kasih sekali kepada terutama Bapak Kapolda, Bapak KRSDM, Bapak Kapolres kami, Bapak AKBP Resto Wijayanto telah mendukung kami semua program, dibantu dengan beliau-beliaunya sampai kami ke Jakarta. Semua diwasilitasi Pak Mul, alhamdulillah, sama pimpinan-pimpinan Polda Sulawesi Selatan maupun dari Mabes Polri. Yang kedua, saya berterima kasih kepada masyarakat Ujung Loe, Mbak, pemerintah, Kecamatan Ujung Loe, warga Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Pak Bupati, semuanya mendukung kami, kegiatan kami. Terima kasih juga kepada netizen, Pak, saya nggak lupa, yang telah mengangkat kami sampai, saya nggak nyangka seperti ini kejadiannya. Itu saja Pak Mul, saya usahakan menjadikan pelayanan yang terbaik. Mudah-mudahan rekan-rekan kami semua kepada Kapolsek menciptakan momen ini untuk menjadikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Amin. Itu yang kami harapkan. Keren. Luar biasa ya Pak Ibtu Rudi Adri. Siap, Terima Pak. kasih sekali lagi Pak. Baik. Iya, Pak. Baik sahabat SDM Polda Sulsel, demikianlah bincang kami kupas tuntas pada sosok Ibtu Rudi, Kapolsek yang viral dari Polsek Ujung Loe, Polres Bulukumba, Polda Sulawesi Selatan. Semoga bincang kita dapat menginspirasi seluruh personil, khususnya Polda Sulawesi Selatan, dalam mengabdikan diri dan dicintai masyarakat dalam pelaksanaan tugas. Sekian dan terima kasih. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.